Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Hairunisa Sibuan, mahasiswa ADP kelas BGK dengan NIM 21811334079. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus administratif di PT Astra International Tbk. Untuk memenuhi tugas manajemen administratif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Yang pertama yaitu keseluruhan proses pada administrasi. Keseluruhan proses pada administrasi di PT Astra dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan, PT Astra International Tbk mempunyai tujuan untuk menjadi perusahaan industri otomotif yang terbaik di Indonesia melalui proses dan layanan pelanggan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Astra International Tbk menetapkan rencana untuk memiliki branding yang kuat di masyarakat dengan melakukan pengembangan produk, pengembangan pasar, penetrasi pasar, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan diversifikasi terkait. Inovasi-inovasi produk terus dilakukan oleh PT Astra untuk menghadapi kompetitor yang semakin banyak. Selanjutnya, pengorganisasian. Proses pengorganisasian di PT Astra dilakukan oleh grup leader. PT Astra mengkoordinasikan karyawannya ke dalam 3 divisi, yaitu divisi penjualan, divisi bengkel dan perawatan, dan divisi toko dan suku cadang. Pengorganisasian di PT Astra juga dibagi ke dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu Region Head, kedua Administration and Finance, ketiga Marketing Region Head, keempat General Affairs Supervisor, dan yang kelima Supplier. Selanjutnya, pengarahan. Pimpinan PT Astra melakukan pengarahan dengan cara menyusun visi dan misi untuk masa depan perusahaan, kemudian mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan tersebut kepada seluruh anggota perusahaan. Selanjutnya, PT Astra mengadakan program coaching counseling secara periodik atau setiap 2 bulan sekali. Pimpinan bertemu langsung dengan satu persatu karyawan secara tatap muka. Hal tersebut bertujuan agar pimpinan PT Astra mengetahui karakter individu tiap karyawan dan mengetahui metode pengarahan seperti apa yang harus dilakukan, sehingga para karyawan mengetahui keahlian apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Pengendalian. Proses pengendalian di PT Astra dilakukan oleh Dewan Direksi dan Pimpinan Pusat yang terdapat dalam SOP atau Standard Operation Procedure. Terdapat Production Control yang dibentuk sebagai pusat informasi pengendalian produksi yang memiliki tolak ukur keberhasilan kerja, yaitu produksi berjalan sesuai MPS. PT Astra menerapkan sistem core value agar karyawan dapat tetap terkendali namun dengan tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan. Core value dibagi menjadi 5, yaitu champion spirit, strive for excellence, teamwork, integrity, dan customer focus. Yang kedua yaitu unsur institusi. PT Astra International Tbk merupakan sebuah perusahaan swasta yang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang operasi dan distribusi dengan produk sepeda motor Honda dan mobil Daihatsu. PT Astra memiliki 7 unsur segmen usaha yang memberikan layanan kepada masyarakat, yaitu berupa jasa otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. PT Astra juga memiliki beberapa unsur orang, yaitu Presiden Direktur Utama PT Astra yang saat ini dijabat oleh Joni Bunarto Condro, Dewan Komisaris, Administrator, Manajer, Supervisor, Worker, dan Staff. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perusahaan. PT Astra International mempunyai ruang lingkup sebagai perusahaan perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Sedangkan untuk ruang lingkup kegiatan utama Astra bersama anak usahanya meliputi perakitan dan penyaluran mobil dan sepeda motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi.
kegiatan kantor PT Astra dikelompokkan menjadi 7 divisi, yaitu Divisi Kendaraan Bermotor, Divisi Usaha Pembiayaan, Divisi Industri Berat, Divisi Industri Perkayuan, Divisi Agribisnis, Divisi Elektronik, dan Divisi Industri lain. Selanjutnya yaitu jenis organisasi tata usaha. PT Astra International merupakan perusahaan milik swasta atau BUMS yang bergerak di bidang industri otomotif perseroan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga layanan pembiayaan, perbankan, dan asuransi milik Astra, sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Jenis struktur organisasi tata usaha pada PT Astra adalah struktur fungsional yang menerapkan sistem organisasi garis, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan karena dikelompokkan sesuai keahlian para karyawannya. Kegiatan tata usaha. Dalam melakukan kegiatan tata usaha untuk mengelola seluruh data, pada bagian kesektarisan contohnya, untuk bidang pengelolaan arsip, PT Astra memiliki beberapa prosedur dalam mengarsip kwitansi, nota barang, bahan, dan perintah kerja perusahaan. Dalam menyusun berkas-berkas penting perusahaan, berkas harus disusun berdasarkan atau menggunakan sistem pengarsipan kronologis, di mana penyimpanan arsip tersebut diurutkan berdasarkan tanggal pelunasan kwitansi tersebut. Sedangkan untuk pencarian arsip tersebut kembali digunakan bantuan software System Application and Product in Data Processing atau SAP. Nah, apa itu SAP? SAP pada dasarnya adalah sebuah software yang digunakan oleh PT Astra sebagai media pelaporan kegiatan kesektarisan dari kantor ke kantor pusat, seperti menyusun rekapitulasi faktur, melaksanakan pembukuan file kwitansi pembayaran, pengentrian data faktur pajak, dan nota barang jasa. PT Astra melakukan kegiatan pelayanan seperti menerima suku cadang yang dikirim dari cabang lain, mendata suku cadang secara berkala, mengecek kualitas suku cadang, dan menyiapkan suku cadang dan produk yang akan dikirim kepada customer. Sistem dan prosedur kantor. Penerapan sistem informasi manajemen di PT Astra yaitu dengan menerapkan database Oracle berdasarkan sistem logistik dengan sistem manajemen pada tingkat penjualan, pemasaran, dan keuangan. Prosedur kantor yang digunakan pada PT Astra adalah flowchart prosedur production control, yaitu prosedur kerja yang diatur oleh perusahaan dalam melakukan kontrol produksi dan pengiriman produk agar meyakinkan produksi dapat sesuai dengan perencanaan MPS. Kegiatannya meliputi planning produksi, distribution operator, actual produksi, quality control, dan PPC delivery. Pegawai kantor. Pada saat ini, PT Astra memiliki kurang lebih 190.000 karyawan di 7 segmen usaha di Indonesia. Untuk sistem perekrutan, PT Astra menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode internal, seperti promosi karyawan, transfer karyawan, dan rotasi karyawan. Yang kedua metode eksternal, seperti bekerja sama dengan instansi pendidikan dan mengadakan job fair. PT Astra International Tbk juga menetapkan skill yang harus dimiliki para pegawainya, diantaranya yaitu interpersonal skill, creative and innovative thinking, dan positive mental attitude. Untuk metode motivasi yang diberikan PT Astra kepada karyawannya yaitu dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode langsung atau direct motivation. Contohnya seperti pemberian gaji, insentif seperti gaji tambahan, tunjangan sosial seperti tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan masa kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu metode tidak langsung atau indirect motivation. Contohnya seperti promosi jabatan dan fasilitas. Komunikasi kantor. Komunikasi kantor yang ada di PT Astra adalah kegiatan komunikasi kantor yang arus komunikasinya terjadi dalam bentuk formal ataupun informal dan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu komunikasi internal, contohnya seperti komunikasi dari bawahan ke atasan dan dari atasan ke bawahan. Biasanya dilakukan melalui forum-forum komunikasi internal seperti adanya Astra Group Town Hall secara rutin 2 kali dalam setahun yang dihadiri oleh jajaran direksi untuk menyampaikan arahan, strategi, dan update terkini kepada level manajerial di seluruh grup Astra. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal, contohnya seperti komunikasi dalam penjualan hasil produksi, hasil penjualan, dan perkembangan hubungan dengan masyarakat. Tata ruang kantor.
Dalam menyusun tata ruang kantor, pimpinan PT Astra berusaha membangun tata ruang yang efektif dengan model terbuka melalui penyusunan secara terperinci serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan perusahaan pada posisi yang tepat, sehingga tidak mempersempit ruangan. PT Astra juga menyusun beberapa layout perusahaan secara teratur sehingga dapat memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan, mempermudah ruang gerak karyawan, dan berpengaruh positif terhadap psikologis karyawan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Pencahayaan ruangan di PT Astra berasal dari cahaya lampu dan alami, yaitu dari matahari, sehingga kondisi kantor selalu terang dan memudahkan fokus karyawan. Pemilihan furniturnya harus tersusun memanjang lurus agar memudahkan karyawan dalam melakukan diskusi. Sirkulasi udara di PT Astra juga sudah sangat baik, terbukti dengan jumlah ventilasi dan AC yang ada di dalam ruangan kantor sudah sesuai dengan ukuran dari masing-masing ruangan guna menjaga kenyamanan karyawan. Produk perkantoran. PT Astra International Tbk memproduksi berbagai macam jenis merek motor dan mobil yang sesuai dengan kebutuhan transportasi konsumen. Produk sepeda motor PT Astra adalah sepeda motor Honda, sedangkan untuk produk jenis mobil yaitu mobil Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan masih banyak lagi. Produk perkantoran berupa jasa dari PT Astra yaitu seperti layanan pembiayaan, jasa pertambangan, perbankan, dan asuransi milik Astra. Untuk produk perkantoran berupa surat yaitu terdapat surat kendaraan, formulir pesanan, laporan tanda bukti, dan arsip surat kendaraan. Sekian penjelasan materi studi kasus administratif di PT Astra International Tbk. Apabila ada kesalahan dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.